Ini 5 alasan ilmiah dan berdasarkan fakta lapangan ya, kenapa kita wajib untuk stop dulu mengkonsumsi gula dan juga karbohidrat olahan. Sekarang juga kalau misalnya kita mau hidup lebih sehat. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa gula itu cuma sebatas kalori atau sebatas energi. Terutama yang berlebihan itu ya. Berlebihan itu ibaratnya sampai naikin gula darah kita itu sampai naik di atas 110 mg per desiliter ya. Dia nggak bahaya, iya kan, dia cuma bikin apa? Cuma bikin gendut. Ya kan, sebenarnya kita harus ngelihat lebih dalam. Karena apa? Karena yang terjadi itu lebih parah sebenarnya di tubuh kita. Kenapa gue bikin video ini? Karena berdasarkan pengalaman gue udah coaching bertahun-tahun ya, klien yang kena stroke, klien kena serangan jantung, bahkan 2 kali kena serangan jantung. Mereka kalau gue cek hasil labnya, itu pasti gula darahnya tinggi. Gula darah tuh bukan gula darah puasa ya, tapi HbA1c-nya pasti tinggi ya, di atas 5,1 atau 5,5 ya, atau bahkan 6, atau bahkan udah diabetes ya, di atas 6 gitu. Padahal kolesterolnya biasa aja. Cuman biasanya tuh gulanya tinggi, lemak dalam darah tinggi, trigliserida tinggi, perutnya buncit ya, lemak visceralnya tinggi. Ketika kita gulanya tinggi, sungai kehidupan kita itu ya, atau pembuluh darah kita itu ya, itu tuh penuh dengan gula Pak, sama lemak trigliserida itu. Nah, yang kita mau hilangin tuh ya adalah supaya keadaan gula darah kita itu tidak tinggi di sungai kehidupan kita. Jadi semakin kita rusak sungai kehidupan kita ini atau pembuluh darah kita ini, kita bakalan resiko serangan jantungnya meningkat. Dengan cara apa? Mengurangi kenaikan gula tadi dengan tadi stop dulu konsumsi gula tambahan sama karbohidrat olahan. Dan masalahnya gula tuh bukan dari minuman manis doang. Semua karbohidrat, mau nasi, mau ubi, mau kentang, mau apapun ya, lu labelin sehat tuh makanan. Kalau misalnya dia udah obesitas, terus dia makan tadi makanan yang naikin gula, terus hasil labnya udah gulanya udah tinggi, lu paksa terus pakai makan nasi, itu pembuluh darahnya ya pasti hancur Pak, karena gulanya naik terus. Jadi numpuk plaknya di situ karena teroksidasi tuh. Ya, inflamasinya tinggi di pembuluh darah. Oke? Jadi makanya gue bikin video ini. Karena penting banget kalau teman-teman mau sehat, harus stop sekarang juga. Harus kurangin sekurang-kurangnya sekarang juga. Supaya kita apa? Supaya kita nggak tadi kena serangan jantung ribet, minum obat seumur hidup, belum lagi efek sampingnya. Klien-klien gue lapor ke gue, efek sampingnya asam lambung kumat. Kalau nggak diminum obat pengencer darahnya, ntar kenapa-napa. Dokternya yang marah. Ya kan? Jadi bingung. Makanya karena apa? Karena kita masih ngawur makan ini, masih karbohidrat olahan ini, masih kita konsumsi terus. Gulanya masih naik terus. Jadi hari ini gue mau kasih tahu 5 alasan ilmiahnya, termasuk studinya, termasuk fakta yang gue tanganin juga di lapangan ya. Contohnya klien gue ini ya, yang umurnya beliau udah 68, serangan jantung 2 kali, itu HbA1c-nya yang awalnya tinggi banget, sekarang udah turun. Yang awalnya 6 jadi 5 HbA1c-nya, 5,2. Trigliserida yang awalnya tinggi 293, sekarang udah jadi 2 digit lemak dalam darahnya. Perubahan badan juga jauh ya, lingkar perut menurun 28 cm, berat badan 14 kg. Karena kita berhenti dulu sementara makan makanan yang naikin gula, yang akhirnya ngerusak pembuluh darah kita. Dan ini juga ngebantu gue ya, yang awalnya 30% kadar lemaknya mukanya cabi, jerawatan ya, karena kulit gue rusak kebanyakan gula, kebanyakan karbohidrat olahan, nasi goreng gitu ya, banyak banget pokoknya gue makan dulu, roti-rotian gitu. Sekarang udah bisa turun kayak sekarang, kadar lemak 15% kayak gini. Dan banyak juga followers kita yang ngikutin ya, ada yang 20 kilo selama 2 bulan, ada yang 45 kilo, itu langsung mulai sehat lagi ya, selama 3 bulanan. Banyak deh testimoninya di sini, followers kita ya, ataupun klien-klien gue yang lain ya, yang awalnya cedera, tapi sekarang udah bisa turun 8 kilo, lingkar perutnya 14 cm, itu ukuran bajunya jadi ngecil semua, yang awalnya XL jadi M, atau bahkan sebulan aja nih turun 10 kilo, lingkar perutnya 11 cm. Ada banyak lagi yang lain dengan menerapkan pola hidup yang baru ini. Ya, sumber energinya sekarang baru, bukan gula lagi, tapi sumber energi yang apa? Yang kita sudah punya, yaitu lemak. Oke, mau lemak di badan sendiri ataupun lemak nanti di makanan ya. Terutama lemak yang sehat. Definisinya apa lemak yang sehat? Lemak yang sehat, lemak yang tidak teroksidasi berlebihan. Oke, contohnya misalnya minyak goreng. Itu oksidasi udah berlebihan tuh. Apalagi minyak goreng yang dibuatnya tuh melalui pemanasan berkali-kali. Kalau minyak yang sehat, minyak hewani misalnya, itu cuma dipanasinnya sekali doang, pas kita makan doang. Ya pas kita goreng doang. Kita langsung bahas aja ya. Alasan yang pertama, itu adalah gula adalah sumber utama inflamasi di pembuluh darah kita. Jadi kalau kita nih, gula darahnya naik terus, kita tiap hari dari pagi, siang, sore, malam makannya gula tinggi terus, itu pembuluh darahnya nggak bisa sembuh tuh. Rusak terus. Ya kan? Hasilnya gimana? Hasilnya ada plak tuh. Berdasarkan penelitian ini ya, tahun 2024 ini, hyperglikemia ringan aja, ya ringan nih, naiknya nggak terlalu tinggi, itu udah cukup untuk memicu inflamasi endotel pembuluh darah atau dinding pembuluh darah. Oke, jadi bukan cuma gula doang, tapi nasi pun ya, atau karbohidrat alami lain, bahkan yang olahan gitu ya, itu juga bisa naikin gula darah kita. Jadi yang dimaksud hyperglikemia maksudnya adalah gula darahnya itu naik sampai 140 ke atas setelah makan. Oke, jadi ada suatu penelitian itu dia nemuin bahwa kalau misalnya gula darah puasanya ini 95 sampai 99, sekitar 12,5% dalam 5 tahun itu mengalami cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular. Dibanding yang gula darah puasa itu dia di bawah 80 tuh, dia cuma 7% yang ngalamin setelah 5 tahun itu ya, itu cardiovascular disease. Artinya apa? Artinya bukan cuma ketika kita udah diabetes nih,
kita bakalan punya bahaya. Walaupun misalnya kita nggak diabetes, tapi gula darah kita tuh terus-menerus naik, itu proses inflamasi udah mulai terjadi. Oke? Dan ini juga gue udah bahas videonya, yang ada kolesterolnya Deddy Corbuzier juga ya, yang ada Adi Ray juga bahas kolesterol. Video di sini ya, bahwa studi yang menemukan orang-orang yang hidupnya sampai ratusan tahun, 100 tahun lebih itu ya, atau centenarian, itu biasanya gula darahnya itu biasanya normal atau rendah. Kolesterolnya emang agak tinggi, tapi dibandingkan sama orang-orang yang nggak nyampe 70 tahun, nggak nyampe 80 tahun, itu tinggi banget gulanya, di atas 5,5 HbA1c sampai 5,9. Pokoknya gula darahnya itu puasanya ya, itu di atas 90-an lah. Padahal kolesterolnya normal, tapi gulanya tinggi. Ya mereka mati duluan, kena serangan jantung duluan, pembuluh darahnya udah rusak duluan, pelaknya udah numpuk duluan. Karena gulanya tinggi, Pak. Sekali lagi, karbo, bukan daging merah yang bahaya. Ini gue kasih tahu ya, ambang batas yang aman gitu berdasarkan diabetes care ya, sama banyak studi nih gue rangkum. HbA1c gue sendiri itu 5,1, 5,2. Dulu tuh tinggi banget gue, prediabetes gue. Sekarang gue udah jaga di situ terus. Dulu ya 10 tahun yang lalu, tuh udah lama banget. Pas gue bentukannya kayak gini udah belasan tahun yang lalu. Trigliserida, HDL rasio juga harus bagus. Jadi trigliserida tuh lemak dalam darah juga harus rendah. Harus 2 digit, harus. HDL juga harus normal ya. Nah, alasan yang kedua, gula itu bakalan mengkaramelisasi tubuh kita dari dalam. Jadi proses ini ya, karamelisasi itu ibarat nama biologinya adalah glycation, nama ilmiahnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, itu udah mulai menua dia, udah mulai aging, udah terjadi glycation di situ. Nah, itu juga terjadi kalau misalnya kita kebanyakan makan gula ya, oksidasinya terlalu tinggi. Itu terjadi di pembuluh darah kita ya, apalagi di sendi-sendi kita. Kalau teman-teman banyak makan gula, sendinya gampang sakit. Tapi kalau udah mulai carnivore misalnya, sendinya udah nggak sakit lagi ya. Itu glycation tuh, efek dari glycation. Ini kaitannya sama karbohidrat olahan. Ini alasan yang ketiga. Karbohidrat olahan itu jadi sumber gula yang tersembunyi. Karena kan banyak banget ya di Indonesia nih, dia bilang, oh gue udah nggak makan manis lagi. Gue nggak suka minuman manis, tapi gue sukanya yang gurih katanya kan. Contohnya apa? Kerupuk. Kerupuk itu naikin gula juga, dan tinggi banget naikinnya, tergantung berapa banyak kerupuknya ya, karena itu tepung. Terus banyak makanan-makanan lain yang rasanya asin gitu, tapi dia nggak manis, asin. Roti-rotian misalnya, ataupun gorengan, itu nggak manis, tapi naikin gula, Pak. Kayak nasi kan nggak manis, 2 piring misalnya, itu naikin gula. Karena apa? Karena semua karbohidrat, mau alami, mau olahan, mau gula pasir sekalian, mau gula apapun, masuk ke badan, dibaca glukosa sama badan kita. Tergantung glycemic indexnya aja. Kalau teman-teman nggak tahu ya, glycemic index itu kemampuan makanan tersebut naikin gula di badan kita. Semakin makanan tuh diolah, semakin dipanasin, mengalami oksidasi, gulanya makin tinggi, Pak. Sendi kita makin sakit. Itu langsung berasa tuh, sendinya langsung sakit, gigi kita langsung sakit. Makanya kalau makan yang manis banget, itu oksidasinya udah tinggi banget. Sakit pasti gigi kita sakit, sendi kita sakit, badan kita sakit semua. Ini misalnya penelitian di 2024 ya dari Nutrients, bahwa orang yang paling banyak dapat energi dari karbo itu punya risiko sindrom metabolik paling tinggi. Oke? Nih, studinya di sini gue kasih tahu aja ya, semakin tinggi persentase energi dari karbohidrat, semakin besar risiko orang mengalami sindrom metabolik. Jadi kita mau sumber energinya yang tidak naikin gula. Apa, Bang? Contohnya, Bang. Gue bingung, Bang. Contohnya dari lemak hewani itu nggak ada karbonya, nggak naikin gula. Contoh kita makan protein, ada lemaknya tuh buat energi sehari-harinya kita. Nah itu nggak naikin gula. Jangan lu makan lemak yang teroksidasi, minyak goreng lu makan buat energi. Minyak gorengnya nggak sehat, lagi seed oil misalnya ya. Jangan. Makanan-makanan ultra proses juga yang di cemilan-cemilan minimarket tuh ya, wafer, biskuit segala macam itu karbo semua. Berdasarkan di studi 2023 nih ya, itu makanan UPF tuh meningkatkan resiko sindrom metabolik. Nah alasan yang keempat, gula dan karbohidrat olahan itu adalah akar dari resistensi insulin. Ya, akar dari segala penyakit. Insulin kita, hormon yang seharusnya masukin nutrisi ke sel kita, itu kebal jadinya. Ya, sel kita nggak bisa dimasukin gula. Sehingga apa? Sehingga nanti gula hari-hari kita tuh bakalan tinggi. Makanya kita divonis apa? Lu diabetes. Ya, karena apa? Karena gula darah puasa lu itu tinggi. Karena gula lu nggak bisa dimasukin ke dalam sel. Karena kita insulin resistance. Kenapa kita insulin resistance? Karena pankreas kita ada kebanyakan tuh produksi insulin. Ya, ini dengan konteksnya diabetes tipe 2 ya. Beda halnya dengan diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 tuh ke orang-orang normal ya, emang dia produksi insulinnya banyak terus. Dan juga gulanya juga banyak. Kalau kita makan protein tuh insulinnya naik juga nggak masalah. Tapi kita makan karbo, tambah karbo, itu gulanya naik, kerja insulin lebih keras. Ya harus masukin gula juga. Jadi apa efeknya kalau kita kebanyakan karbo, kebanyakan gula? Resistensi insulin, lingkar perutnya susah ya turunnya. Oke? Jadi perutnya buncit mulu. Visceral fatnya bakalan menumpuk. Hati kita mulai berlemak ya, mulai fatty liver. Banyak klien-klien gue yang udah gue masukin program gini ya, top dulu pokoknya karbo segala macam, ganti makanan yang sehat, fatty livernya sebulan langsung normal. Gamma GT, SGOT, SGPT normal semua. Kayak misalnya klien gue yang ini ya, trigliserida dari 500, 400-an tinggi ya, itu langsung normal, langsung 2 digit. SGOT langsung normal. Gamma GT-nya yang awalnya tinggi banget, itu langsung nurun drastis. Dan gue mau kasih tahu kenapa kalau kita keadaannya resistensi insulin, kita bakalan susah untuk fat loss, atau turun berat badan, atau turun kadar lemak. Jadi pada saat insulin kita tinggi, tubuh nggak bisa masuk ke dalam keadaan lipolysis atau membakar lemak, menggunakan lemak sebagai energi. Nggak bisa, dia harus masukin dulu tuh ya gula-gula ke dalam sel kita. Nggak bisa dia bakar lemak, dia nyimpan energi dulu. Jadi akan sangat susah kalau kita masih makan karbohidrat yang banyak, yang tinggi, untuk kita bisa ngecilin lingkar perut kita ya,
nurunin kadar lemak kita. Karena kita apa? Keadaannya resistensi insulin. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah diet ketat seminggu tapi nggak turun, ingat karena apa? Karena insulin teman-teman masih tinggi. Karena makanan teman-teman itu masih kebanyakan karbo. Ya walaupun kalorinya udah bener, kalorinya nih kayaknya udah defisit nih ya kan. Tapi apa? Masih nggak turun juga, mampus loh. Nah alasan yang terakhir ya, gula itu bakalan mempercepat penuaan atau kematian sel kita. Karena kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini ilustrasinya ketika kolagen tuh ketemu gula yang tinggi, jadi rusak tuh kolagennya. Nah terus gimana bang? Apakah kita selamanya nggak akan makan gula bang? Kita stop bener-bener kayak gula tuh bener-bener nggak kita konsumsi lagi karbohidrat olahan, apalagi ya kita mau stop seumur hidup. Gue mau bahas seberapa sih dosis yang aman gitu ya. Kita kan nggak mau kesiksa di dunia ini ya, kita hidup hanya berapa kali? Hanya sekali Pak. Jadi kita mau menikmati juga hidup kita ini yang sekali ini, tapi kita mau nikmatinnya dengan cerdas juga. Jangan kayak orang dongo. Berapa sih dosis karbohidrat yang tidak naikin gula yang tinggi di badan kita? Nah jadi berdasarkan data ya di studi ini ya, teman-teman bisa lihat di layar, kebanyakan orang sehat dan insulinnya masih sensitif ya, nggak resistensi insulin ya, masih normal gitu, nggak buncit perutnya ya. Batas aman sekali makan itu 25-35 gram karbohidrat sekalinya makan. Nah itu bakalan naik cuma 20-40 mg lah, habis itu langsung turun lagi. Tapi kalau makannya lebih ya, sampai 50 gram, kayak roti atau glycemic indexnya tinggi gitu, itu bakalan naikin sampai 60 tuh miligram per desiliter. Naiknya tinggi. Jadi awalnya misalnya gula darah puasa kita 90, kita makan 50 gram karbo gitu ya, itu bisa naik sampai 150 tuh, 60 tuh. Itu lumayan tinggi. Nah kita nggak mau terlalu tinggi kayak gitu. Jadi kita mau sekali makannya itu, ya setidaknya naiknya, ya tadilah yang awal itu yang cuma 20-40 mg per desiliter lah. Yang karbonya tuh kisarannya 20 gram lah per sekali makan gitu ya. Ataupun teman-teman nggak mau nih ada kenaikan lagi parah keadaannya resistensi insulin, normalin dulu insulinnya ya kan, jangan makan karbo dulu lah sama gula dulu. Nanti kalau udah sehat ideal baru kita tadi ya makannya dikit-dikit aja karbonya, yang makanan sehat aja dibanyakin, protein aja dibanyakin. Ini gue kasih tahu ya tabel di layar, jadi yang sangat aman tuh berapa karbohidratnya sekali makan, lonjakannya berapa gitu kan, yang mulai beresiko berapa gitu, yang nggak aman berapa, dan juga gue kasih tahu nih konversi ke makanan di Indonesia tuh kira-kira seberapa nih. Misalnya 30 gram karbohidrat, misalnya contoh nih setengah piring nasi putih misalnya 100 gram ya kan, jadi 100 gram nasi putih sama dengan 30 gram karbohidrat tuh masih lumayan aman lah. Kalau satu porsi bakmi tuh berapa karbonya, nah tuh mulai nggak aman tuh. Oke, jadi ingat ya, jadi tubuh kita tuh nggak bisa ngebedain ini tuh gula, ini tuh nasi, atau ini tuh bakmi. Ini makanan yang naikin gulanya cepet tinggi, atau makanan yang nggak naikin gula sama sekali gitu ya, atau protein misalnya kan, steak misalnya. Badan nggak tahu, yang tahu adalah kita. Ya, kita yang punya otak, kita yang ngatur makanan kita. Kan kita harus pinter-pinter. Jadi mulai hari ini kalau teman-teman nih ya mau hidup lebih sehat, stop minuman manis, kurangin karbohidrat alami, nasi putih, buah-buahan manis dikurangin aja. Dan kita juga mulai stop makanan karbohidrat olahan yang naikin gulanya tinggi. Kita mau ganti ya dengan makanan bernutrisi yang nggak naikin gula. Contohnya misalnya steak, ayam, udang, ikan, telur misalnya ya. Dalam 2 minggu aja kita bakalan mengalami penurunan lingkar perut, komposisi badan bakalan semakin bagus, ototnya naik, otot tuh mahal, lemaknya turun. Ya tapi kita wajib latihan beban juga kalau mau naikin otot. Energi semakin naik ya. Karena kayak klien gue ini yang umur 68 ini, dia bilang ke gue ya langsung nih testimoninya, energinya seperti mahasiswa lagi nih teman-teman baca di layar. Sekarang udah bisa maraton ya kan, udah bisa. Wah sebelumnya udah serangan jantung 2 kali pak. Tidur jadi lebih nyenyak. Nah kalau misalnya teman-teman nih butuh coaching atau mentoring langsung, pendampingan langsung dari gue untuk menurunkan kadar lemak dan naikin massa otot, yang awalnya perutnya buncit misalnya, dalam waktu 3 minggu udah ada. Sebulan lebih banyak lagi nih penurunannya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Sebulan minimal 5 kilo sampai 10 kilo. Lingkar perut 10 cm minimal ya. Dan ini dijamin turun. Ataupun yang mau nurunin hasil labnya yang gula darahnya tinggi, triglycerida tinggi, fatty liver, itu semua adalah kerjaan gue sehari-hari. Setiap harinya gue ngerjain itu mulu. Nah kalau misalnya teman-teman butuh bimbingan langsung dari gue, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di bio profil akun gua. Gua bakal bikinin semuanya dari program diet makan di rumah ataupun di luar, program latihannya gimana aja, setiap harinya mau di rumah ataupun di tempat gym ya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, kita langsung bisa cari solusinya bareng-bareng. Oke? Semoga video ini membantu. See you next video, bye-bye.